Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ESA Talk SMK Negeri 1 Jakarta secara resmi kita buka. Kira-kira gimana sih cara kita nemuin apa sih yang kita pengenin di dalam hidup ini? Inilah kreativitas, inilah kecerdasan, dan keinginan itu selalu menjadi sampai pada impian bagi saya. Ilmu ini tuh bisa menjadi influence, pengaruh untuk Bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan? apa yang membedakan pendidikan dari luar negeri dengan Indonesia sehingga mereka tuh bisa lebih maju gitu, Pak. Nah, Hello everyone, welcome to ESA Talks, SMK 1 Talks. I'm your host for today, Jennifer Helgiartono, selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Jakarta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ESA Talks ini adalah program baru dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta. ESA sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti satu. Talks berarti platform bagi suara siswa-siswi yang kreatif untuk menyalurkan kreativitas mereka dan mengenalkan lingkungan sekolah kita kepada masyarakat umum. Nah, di episode podcast pertama ESA Talks ini, kita mengundang seorang bintang tamu yang sangat spesial nih pastinya. Buat teman-teman siswa-siswi SMKN 1, pasti kenal banget sama beliau. Oke, langsung saja. Halo Pak. halo Jen. Oke, beliau ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jakarta ya, Bapak Dr. Andes Rahmedi. Thank you. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat dan tetap bahagia. Oke, bagus. Oke Pak, saya kira-kira mau nanya nih, gimana sih perasaan Bapak bisa menjadi tamu spesial pertama di ESA Talks kali ini? Oh, kalau ditanya perasaan saya dalam tamu spesial apa tadi? ESA Talks. ESA Talk ya. Saya sangat bahagia, saya sangat bangga dengan situasi dan kondisi seperti ini. Inilah kreativitas, inilah kecerdasan yang pada akhirnya apa yang disebut dengan kreativitas, critical thinking itu dapat diwujudkan dari kegiatan seperti semacam ini. Oke, keren banget jawabannya Pak. Kira-kira Bapak bisa memberikan kita sebuah simbolis untuk meresmikan podcast ESA Talks ini? Oke, terima kasih karena ESA Talk merupakan yang hari ini merupakan tayangan kita yang pertama, dan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ESA Talk SMK Negeri 1 Jakarta secara resmi kita buka. Oke, terima kasih banyak Bapak selaku Kepala Sekolah ya sudah meresmikan podcast ESA Talks ini. Oke, selanjutnya saya ingin nanya-nanya nih ke Bapak tentang bagaimana sih kira-kira perjuangan Bapak dari Bapak masih kecil sampai sekarang ya udah menjadi seorang kepala sekolah. Nah, gimana tuh Pak? Ya, kalau kita lihat perjuangan dari semenjak kita masih kecil, remaja dan dewasa itu penuh dengan liku-likunya. Saya coba lihat dulu sedikit pada masa kecil saya. Dimana pada saat saya kecil itu pada saat saya masih di SD, di SMP, bahkan di SMA itu saya itu punya keinginan, dan keinginan itu selalu menjadi sampai pada impian bagi saya. Artinya keinginan saya tadi sampai terbawa kepada mimpi, dan hampir setiap keinginan saya itu tercapai. Salah satu contoh, saya anak desa, anak dusun, anak udik. Saya kepengen kuliah, kalau saya di Sumatera Barat itu paling top bagi kami itu di Padang ya, Kota Padang. Saya kepengen kuliah di Kota Padang. Ya alhamdulillah tercapai gitu loh. Terus kemudian pada saat di perjalanan kuliah saya itu, suatu ketika saya melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Jakarta. Nah, pada saat saya di Jakarta timbul lagi keinginan, saya pengen bekerja di Jakarta, dan saya berupaya untuk mendapatkan hal itu, ya akhirnya tercapai. Setelah saya bekerja di Jakarta, loh kok saya lihat pegawai Pemda DKI itu kok enak ya. Muncul lagi keinginan saya, pengen sekali rasanya saya jadi pegawai Pemda DKI. Ternyata pemerintah
menjadikan kita sebagai pegawai Pemprov DKI. Dan begitu juga keinginan-keinginan yang lainnya, seperti halnya saya kepengen keluar negeri, sampai kebayang dalam pikiran saya, sampai muncul dalam impian saya, kepengen saya seperti apa ya Cina itu, seperti apa ya trotoar di Cina itu, ya, sampai hal-hal kecil seperti itu kebayang. Sama nggak dengan di Indonesia? Seperti apa ya kebun-kebun di Jerman, di Eropa itu? Ya, hal-hal kecil semacam itu sampai kepikir, saya coba bandingkan dengan apa yang saya temukan di negeri kita. Sama nggak ya? Akhirnya berdasarkan keinginan-keinginan itulah saya berusaha keras untuk bagaimana saya supaya bisa mendapatkannya. Itu salah satu terkait dengan upaya saya untuk mencapai sesuatu yang saya harapkan, didasari oleh sebuah keinginan. Terus yang kedua, bagaimana hidup saya? Ya, masa kecil saya itu keras. Saya seorang anak petani. Dan bagi saya kerja keras itu bukanlah sesuatu yang asing. Memang sudah kerja keras dari semenjak masa kecil kita. Satu hal yang paling berharga yang pernah saya dapatkan dari orang tua saya, dan kalau saya lihat dengan situasi dan kondisi kekinian, orang tua saya pernah ngomong kepada saya, "Hai nak," katanya, "kalau kita bekerja, selesaikan dulu pekerjaan itu, baru dikerjakan." Pada saat itu bagi saya aneh gitu. Ini maksud bapak saya apa? Bayangkan itu kalimat-kalimat semacam itu terucap pada tahun-tahun 70-an, 80-an, 70-an lah ya. Selesaikan dulu pekerjaan itu, baru dikerjakan. Barulah saya sekarang sadar, ternyata bapak saya ini seorang orang tua yang hebat. Di masa pada tahun 70-an dia sebagai seorang petani, dia bisa berucap seperti itu. Itulah yang menjadi pegangan bagi saya, bahwa segala sesuatu itu memang harus kita rencanakan secara matang. Jangan kita berpikir pada saat kita melakukan. Ketika pada tahapan pelaksanaan, pada tahapan kita melakukan sesuatu, itu gak ada pikir lagi. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu sudah kita tuangkan di dalam perencanaan. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan pada akhirnya kita evaluasi. Itu yang pernah saya dapatkan didikan dari orang tua saya. Dan orang tua saya itu keras, ya, keras. Jadi pendidikan yang keras itu memang dibutuhkan, dan karena proses yang keras itu akan membentuk juga sebuah sesuatu yang keras gitu. Keras dalam pengertian yang positif, bukan keras yang radikal, bukan keras yang ekstrim, bukan itu maksudnya. Jadi kira-kira seperti itu masa lalu atau masa kecil saya, dan alhamdulillah sampai pada puncaknya suatu ketika saya berada di tataran guru di salah satu SMK di Jakarta, saya juga berkeinginan untuk kepengen jadi kepala sekolah. Jadi keinginan itu ada. Nah, terus saya berpikir bagaimana saya mencapai itu. Alhamdulillah Allah memberikan tepat pada saatnya, di mana di menjelang akhir masa tugas saya 8 tahun, insya Allah saya selesai dan saya akan langsung pensiun. Seperti itu kira-kira. Oh, wow, berat banget ya Pak ya. Ya, kira-kira begitu. Oke. Kalau saya boleh tahu ya Pak, Bapak bisa kasih tips sedikit nggak nih buat teman-teman ESA? Kira-kira gimana sih cara kita nemuin apa sih yang kita pengenin di dalam hidup ini? Apa sih yang pengen kita lakuin untuk kedepannya? Karena kan di zaman sekarang ini banyak banget ya opsi ya Pak untuk berkarir ya bagi anak-anak muda ya. Tapi kita tuh bingung Pak, apa sebenarnya keinginan kita? Nah kira-kira kapan sih dan gimana caranya Bapak bisa tahu kalau sebenarnya keinginan Bapak itu mau berkarir di bidang pendidikan? Oke, gimana kita berkeinginan? Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenal diri kita. Siapa kita? Ya. Ketika kita mengenal diri kita dan pada akhirnya kita paham dengan ya passionnya kita. Ya, dan lakukanlah segala sesuatu yang memang itu merupakan diri kita sendiri. Jangan kita melakukan sesuatu yang memang bertentangan, yang bukan diri kita sendiri. Ya, sederhananya kira-kira seperti ini. Kita seperti saya dibesarkan di lingkungan pendidikan, di mana orang tua saya satu keluarga besar, dia adalah para pendidik. Kebetulan ya bapak saya seorang petani dan ibu saya itu kakak beradik semuanya dia pendidik. Saya dibesarkan di situ.
Dan kemudian saya melihat ibu saya seperti apa, dan saya lihat, kenali diri saya, ternyata karakter saya kok sama seperti ibu saya gitu loh. Dan ya saya nggak berpikir macam-macam lagi. Saya mengenal diri saya lebih cocok dan lebih pantas untuk masuk ke alam atau dunia pendidikan. Ya saya langsung, alhamdulillah saya diterima. Kalau dulu pada zaman dulu itu kami yang pendidikan keguruan itu adanya di IKIP, ya saya masuk IKIP. Alhamdulillah saya diterima di situ dan berakhir selesai tepat pada waktunya, dan sekaligus kebetulan tempat saya belajar itu kami mendapatkan ikatan dinas. Ya setelah kami tamat langsung kami ditempatkan. Ya saya nyaman ya, karena seperti apa yang saya katakan tadi, itulah saya dan itu keinginan saya. Manakala saya berada di dalamnya, berada di dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru yang berakhir pada sebagai seorang kepala sekolah yang merupakan tugas tambahan dari guru tersebut, saya begitu nyaman, saya begitu enjoy, dan saya begitu menyenangkan tugas-tugas itu bagi saya. Sehingga ya mungkin kalian merasakan gitu, betapa dekatnya saya dengan murid-murid saya, betapa enjoynya saya dengan murid-murid saya. Ya, betapa terbukanya saya dengan mereka. Dimanapun, kapanpun saya bisa bersenda gurau dengan mereka. Saya bisa bercengkrama dengan mereka. Intinya saya dengan murid-murid saya itu, saya bahagia, gembira, dan menyenangkan. Oke, kalau gitu saya mau nanya deh Pak, kira-kira apa sih moto Bapak saat pertama kali menjadi kepala SMK Negeri 1 Jakarta? Moto saya saat pertama kali menjadi kepala sekolah ya, Iya. cuman kepala sekolah SMK di Jakarta, itu adalah bagaimana potensi peserta didik itu bisa dikembangkan. Karena manakala kita hanya mengandalkan apa yang tertuang, apa yang tertera di dalam kurikulum, dan tidak melihat potensi-potensi yang ada serta tidak mengembangkan potensi itu, maka ini bisa berujung pada sebuah kesalahan. Ya, jadi kalau ditanya moto saya apa? Moto utama saya adalah mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Sehingga dengan berkembangnya potensi mereka, mereka bisa berbuat, mereka bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Jadi utamanya sekali adalah pengembangan potensi peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu saya akan berupaya bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi tenaga pengajar. Karena bagaimanapun juga tenaga pengajar merupakan kunci dari kesuksesan proses pendidikan itu sendiri. Karena apabila tenaga pengajar, dalam hal ini guru, tidak mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ya, tidak mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, maka dipastikan proses belajar mengajar itu tidak akan menyenangkan. Dan yang ketiga, moto saya, harapan saya, keinginan saya, sesuatu yang ingin saya tuju dalam kepemimpinan saya itu, bagaimana supaya terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, yakni pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik atau murid tersebut betah belajar hari ini dan rindu untuk datang kembali keesokan harinya. Ya, saya tegaskan, bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan sehingga siswa tersebut betah belajar hari ini di sekolahnya dan rindu untuk kembali datang keesokan harinya. Kalau sudah kerinduan yang menyebabkan mereka tak sabar untuk datang keesokan harinya, itu sudah merupakan sebuah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Demikian. Oh iya Pak, kira-kira saya mau nanya nih Pak,
Apa sih kebijakan pertama yang Bapak ambil ketika Bapak menjadi kepala sekolah? Kebijakan yang pertama saya ambil ketika saya pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah adalah kebijakan yang bersifat bagaimana supaya pembelajaran dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Ya, jadi ini kan lembaga pendidikan. Core bisnisnya di lembaga pendidikan ini adalah kurikulum, dan kurikulum itu merupakan pangkal dari sebuah proses pendidikan tadi. Nah, bagaimana kurikulum itu bisa terlaksana dengan baik? Maka kurikulum itu harus dibedah, kurikulum itu harus dicerna dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan konstruksivism. Ya, jadi ada pendekatan instruksivism dan ada pendekatan konstruksivism. Nah, kebijakan saya bagaimana supaya pembelajaran itu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konstruksivism dan dalam dalam metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Seperti itu. Dan apakah menurut Bapak kebijakan yang Bapak ambil ini sudah efektif belum sih? Nah, itu dia permasalahannya karena terkait dengan masalah kebijakan ini diberlakukan kepada banyak orang. Nah, ini saya akui bahwa kebijakan itu kebijakan yang saya ambil, yang saya utamakan, yang saya terapkan pertama kali saya hadir di sini itu belum dapat dinyatakan sepenuhnya berhasil, ya. Karena yang namanya di sebuah sekolah itu beragam permasalahan dan kita harus melihat berbagai permasalahan yang secara skala prioritas yang harus kita selesaikan. Nah, jadi beberapa permasalahan alhamdulillah sudah terselesaikan dan begitu juga masalah yang saya katakan tadi, pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan menggunakan pendekatan konstruksivism itu sudah mulai terlaksana dengan adanya pembelajaran yang menggunakan metode project work. Ya, ini yang kita harapkan ke depan, kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode project work itu akan semakin banyak diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Jakarta ini. Sehingga dengan demikian pembelajaran itu akan lebih efektif, pembelajaran itu akan lebih tepat sasaran, dan apa yang saya katakan pembelajaran yang tercipta atau terlaksana dalam suasana yang menyenangkan tadi bisa terwujud. Oke, Pak, sekarang ini kan kita baru aja terkena dampak dari pandemi ya, Yes. dimana dulunya kita itu sekolah offline, mungkin jadi komunikasi antara siswa dan guru itu bisa lebih lancar karena kan kita secara tatap muka. Cuma menurut Bapak, apa sih dampaknya online ini, pandemi ini ke dalam pembelajaran? Kalau saya, pandemi ini merupakan sebuah keberkahan. Oh, berkah ya Pak? Ya, Berkah. manakala dikaitkan dengan proses pembelajaran. Negeri kita ini sebetulnya sudah terlambat. Hari ini atau di masa pandemi kita baru rame, kita baru sibuk dengan pembelajaran online. Saya pada tahun 2012 di Institute Technical Education Singapura itu saya sudah mendapatkan, sudah mempelajari, sudah diajarkan bagaimana pembelajaran online itu dilaksanakan dan kapan pembelajaran online itu dapat dilakukan. Orang mengenal pembelajaran online itu kan hanya sebatas dilaksanakan untuk pembelajaran jarak jauh, tapi sesungguhnya tidak demikian. Pembelajaran online itu dapat dilakukan kapan saja. Nah, di dalam suasana pandemi di mana pembelajaran itu dilaksanakan secara jarak jauh, online akan semakin dibutuhkan. Nah, jadi pembelajaran online itu sebetulnya adalah pembelajaran yang sudah sangat lama adanya, tetapi itu tadi ya, kebanyakan di antara
kita, terutama sekali guru-guru kita itu nggak mau repot. Ya nggak mau repot. Memang kalau kita berbicara soal pembelajaran online, pada awalnya memang repot. Ya, pada awalnya memang repot. Dan pembelajaran online ini membutuhkan media-media belajar yang sangat-sangat spesifik, ya. Dan membutuhkan juga jaringan internet yang sangat kuat tentunya. Jadi jangan sampai jaringan internet tidak ada, tidak support, tidak mendukung, tetapi kita berbicara tentang pembelajaran online. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya pun juga merasa kaget bahwa kita baru berbicara tentang kompetensi abad 21 itu baru sekarang mungkin baru 3-4 tahun yang lalu, paling lama itu 4 tahun yang lalu. Dan bicara soal kompetensi abad 21, hitung saja sekarang sudah abad 21 itu udah berapa tahun? Kan sudah berjalan sekarang 22 tahun. Kok kita baru kompetensi abad 21 yang disebut dengan kolaborasi, communication, collaboration, critical thinking, dan kreativitas itu kok baru akhir-akhir ini. Sebenarnya saya sudah mendapatkan itu 12 tahun yang lalu. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, mau nggak kita berubah? Karena perubahan itulah, melalui perubahan itulah segala sesuatunya itu bisa kita perbaiki. Tapi manakala kita stagnan pada kondisi atau keadaan yang normal-normal saja, kita membiarkan diri kita terkungkung di dalam zona nyaman atau comfort zone, maka ya kita akan begini-gini aja. Nah, maka oleh sebab itu terkait dengan masalah situasi pandemi ini atau situasi kondisi pandemi ini, sesungguhnya saya katakan tadi berkah. Ini berkahnya itu di mana sih, Pak? Berkahnya itu di mana? Situasi dan kondisi pandemi ini telah mendorong banyak orang, ya, telah mendorong banyak orang untuk satu, melaksanakan apa yang disebut dengan kolaborasi, communication. Dia berkomunikasi dengan baik dan semakin intens. Dia berkolaborasi dan berpikir keras, berpikir cerdas, critical thinking, sehingga pada akhirnya memunculkan kreativitas. Sehingga banyak sekarang, ya, mohon maaf kalau saya lihat manfaat dari pandemi tadi yang dapat diraih oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau berubah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti pandemi itu jadi dorongan ya. Betul. Dorongan buat dunia pendidikan Indonesia supaya semakin maju, berkembang lagi. Betul. Tadi saya dengar-dengar Bapak cerita udah pernah pergi ke beberapa negara ya, Pak ya? Yes. Nah, kira-kira selama Bapak pergi mengikuti pelatihan mungkin di luar negeri, apa sih yang Bapak tangkap? Apa yang membedakan pendidikan dari luar negeri dengan Indonesia sehingga mereka tuh bisa lebih maju gitu, Pak? Nah, sebuah pertanyaan yang sungguh sangat senang sekali saya menginikannya. Saya ini menurut pendapat saya ya, menurut analisis sederhana saya, hampir di setiap lini lomba yang Olimpiade. Oh iya Pak, ya. Olimpiade internasional, Indonesia hebat. Mereka hampir menyabet berbagai mata lomba, luar biasa. Tetapi itu artinya kan para SMA itu ya, di tataran mereka masih remaja, masih di SMA. Tapi ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, lepasan perguruan tinggi, mereka kalah bersaing dengan para anak-anak muda di luar sana. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kalau ini menurut analisis saya, ketika di SMA kita
diberikan mata pelajaran yang begitu padat, yang begitu banyak. Begitu juga pada saat di perguruan tinggi, mata pelajaran masih banyak. Nah, pertanyaan tadi, apa sih perbedaannya, Pak? Nah, perbedaannya ya situ yang saya lihat. Mereka itu lebih sederhana, kurikulumnya lebih sederhana dan fokus. Salah satu contoh, waktu saya di Jerman, saya lupa itu tempatnya, namanya itu di Bonn ya, persisnya itu di Bonn, dan lembaganya itu apa, lupa saya itu. Oke, sorry, nanti saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ingat. Ya, ibaratnya itu lembaga, kalau di Indonesia itu direktorat PSMK-nya gitu loh. Khusus lembaga yang mengurusi sekolah-sekolah vokasional. Nah, apa yang saya dapatkan di sana? Siswa itu adalah milik industri. Industri-industri sejenis, mereka menganalisis kebutuhan 3 tahun ke depan. Lantas mereka rekrut. Kemudian mereka titip di sekolah. Seumpama salah contoh, nah katakanlah di Indonesia, sebutlah otomotif, industri otomotif. Umpamanya salah satu perusahaan atau industri otomotif butuh 3 tahun ke depan itu mereka butuh 100 orang. Ya, di 3 tahun ke depan mereka butuh 100 orang. Ya udah, mereka rekrut 100 orang. Dan kemudian yang 100 ini dia titipkan ke sekolah. Dia lihat daya tampung SMK 1 umpamanya ada berapa? Oh 72. Dia titipkan 72 di SMK 1. Nah, jadi siswa itu adalah milik industri. Bagaimana belajarnya? Pada waktu itu saya mendapatkan jam rasio belajarnya itu 13 jam mereka belajar di sekolah, 25 jam mereka belajar di industri. Dan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan standar industrinya. Katakanlah berproduksi, mereka memproduksi sebuah komponen, sebuah barang gitu loh. Jadi produk barang yang mereka produksi itu sama dengan produk barang yang diproduksi oleh industrinya. Jadi sehingga tidak terbuang. Itu satu hal. Yang kedua, mereka spesifik mempelajari juga hal-hal yang berkaitan dengan yang terkait dengan masalah hospitality, ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Ya, bagaimana manusia itu bergaul, bagaimana manusia itu bermasyarakat, bagaimana manusia itu berada di tempat kerja dan lain sebagainya. Itu diajarkan gitu loh, secara spesifik, dan itu mempunyai jam tersendiri. Ya, nah jadi sehingga hasilnya itu memang betul-betul kompeten dan lebih fokus kepada kompetensi yang ingin mereka kuasai. Nah, kalau kita di sini kan masih, alhamdulillah pemerintah sekarang sudah mengarah ke sana, yaitu dengan adanya sekolah SMK seperti SMK PK dan jalinan kerjasama dengan industri dan serta kurikulum yang disederhanakan. Ya, mudah-mudahan saja SMK ke depan akan semakin baik dan apa yang dicanangkan oleh pemerintah pada 2045 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dari banyaknya jumlah tenaga kerja produktif pada saat itu. Oh, wah, amin sih ya Pak ya. Amin, amin. Kemajuan untuk dunia vokasi, Yes. dunia kejuruan ya. Ya. Kita bisa berharap yang terbaik aja untuk kedepannya. Nah, ngomong-ngomong, Bapak ini kan udah mau menuju pensiun ya Pak ya. Yes. Coba Nanti kita aja. balik sedikit deh Pak. Kira-kira Bapak masih ingat nggak apa sih first impression Bapak ketika menginjakan kaki di SMK 1 Jakarta? Ketika saya menginjakan kaki di SMK Negeri 1 Jakarta ini, ya sama seperti hal yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin sekali SMK Negeri 1 Jakarta ini betul-betul menjadi sekolah sesuai dengan nomornya, nomor satu, ya. Dan saya yakin ke depan sistem sudah kita bangun, mana yang perlu kita perbaiki sudah kita perbaiki, mana yang perlu dibenahi sudah kita benahi. Salah satu contoh hari ini SMK Negeri 1 Jakarta meresmikan ESA Talks. ESA Talk, ya. Hari ini kita resmikan ESA Talk dan mudah-mudahan ESA Talk
akan berkembang terus sebagai wadah untuk untuk mengimplementasikan ya kompetensi dan potensi yang dimiliki baik oleh guru SMK Negeri 1 Jakarta maupun oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Jakarta. Oke, kira-kira Bapak bisa kasih nggak pesan kesan terakhir Bapak nih kepada semua staf sekolah, guru-guru, dan juga siswa-siswi? Ya, pesan kesan terakhir ya. Saya hari ini tanggal 1 April Pak. April, insya Allah masih tersisa 2 bulan. Karena tanggal 1 Juni 2022 saya sudah pensiun. Kesan dan pesan saya sangat sederhana. Raihlah prestasi melalui kolaborasi. Baik itu bagi guru maupun bagi siswa. Ya. Beda dengan masa-masa atau zaman sebelum ini, bahwa prestasi diraih melalui kompetisi. Tapi sekarang raihlah prestasi melalui kolaborasi. Kolaborasi merupakan kunci dari sukses. Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang sukses karena diri dan untuk dirinya sendiri. Ya, ingat, tak ada satupun manusia di muka bumi ini akan sukses karena diri dan untuk dirinya sendiri. Apapun bentuk kesuksesan itu, pasti di situ ada kolaborasi, di situ ada kerjasama. Maka oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu, kepada anak-anakku sekalian, berkolaborasilah, bekerjasamalah, bangunlah komunikasi, berbagilah, dan kemudian insya Allah critical thinking kalian akan tumbuh kembang dan kreativitas kalian akan menjadi salah satu modal bagi kalian untuk menapaki lintasan kehidupan di masa yang akan datang. Demikian. Ya, terima kasih banyak ya Pak untuk pesan dan kesannya yang pastinya penting banget buat kita semua di sini, terutama teman-teman ESA Talks juga yang dari tadi nih selama hampir 30 menit ke belakang udah mendengarkan apa sih pandangan dari Bapak Dr. Andes Ramedy di sini, bagaimana sih perjuangan beliau, suka dukanya di dunia pendidikan seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita tutup ya episode podcast ESA Talks kali ini. Terima kasih banyak Bapak sudah. Terima kasih Jen, Iya. terima kasih spesial for Jennifer. Ya, thank Kamu you, Pak. hebat, ya, tularkan hebatmu kepada teman-teman yang lain dan kembangkan potensi yang ada. Amin. SMK Negeri 1 Jakarta siap memberikan wadah untuk mengembangkan potensi diri para peserta didik. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat nih semuanya dari hari ini. Dan semoga ilmu ini tuh bisa menjadi influence, pengaruh untuk gimana para siswa-siswi dan mungkin teman-teman yang lain yang lagi menonton untuk perkembangan diri kita juga di beberapa tahun ke depan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.